Beloved, welcome to Rock Samarinda. Di minggu yang ketiga di bulan September 2025 ini, saya berharap Anda semua dalam kondisi yang baik dan siap untuk mengikuti ibadah. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka perjumpaan hari ini dengan menyaksikan Rock News berikut ini. Shalom Rock Samarinda. Wow, betapa luar biasa ya potensi yang dimiliki anak-anak kita ini. Mereka adalah generasi penerus yang telah Tuhan percayakan kepada kita, dan mereka adalah pembawa perubahan di masa depan. Sayangnya, mereka tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita mengundang saudara dan saudari sekalian untuk ikut serta dalam pelayanan generasi ini. Tentunya, kita akan siap memperlengkapi dan menemani saudara-saudari yang berkenan agar bisa melayani bersama dalam kasih dan hikmat Tuhan. Yuk gabung di pelayanan Rocky dan Teens Rock Samarinda. Bagi yang berkenan dapat menghubungi nomor berikut ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Divisi Musik Multimedia dan Kreatif Rock Samarinda mengajak Anda, Rock Beloved, untuk terlibat dan melayani bersama, baik sebagai pemuji, pemusik, soundman, lightning operator, multimedia, dan bidang kreatif lainnya. Bagi Anda yang ingin mengambil bagian, dapat menghubungi MMC Pastor, yaitu Pastor Yohan Edo Setiawan di nomor berikut ini. Mari segera bergabung dan melayani bersama, karena melayani bukanlah beban, melainkan suatu kehormatan. Basketball Fun Games Community dapat diikuti setiap hari Sabtu pada pukul 10 sampai 12 WITA, bertempat di Sonic Arena. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudara Hansen Gunawan. Mari bergabung dalam Rock Samarinda Club. Ada ragam sport activities yang dapat Anda ikuti seperti rock soccer, rock badminton, rock basket, dan rock billiard. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Elsmi Citoyo. Baptisan selam akan kembali dilakukan pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10 WITA. Bagi Anda yang ingin mendaftar dapat menghubungi Pastor Yopi Susanto di nomor berikut ini. Segenap keluarga besar Rock Samarinda mengucapkan Happy Birthday and Happy Wedding Anniversary Rock Beloved. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum, dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya.
Anda dapat memberikan persepuluhan maupun persembahan secara online melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau silakan scan kris yang tertera pada layar berikut ini. Rock Beloved, ibadah hari ini akan dilayani Pendeta Dr. Samuel Irwan Santoso, Ketua BPD GBI Kalimantan Timur. Mari kita memulai ibadah ini dengan menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Enjoy the service. Shalom Rock Beloved. Selamat pagi. Glad to have you guys here in GBI Rock Samarinda. Saya juga ingin menyapa bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Welcome home. Kiranya kita dapat bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Gimana kabarnya Rock Beloved? Baik? Oke, yang baik lambaikan tangannya dulu dong. Oke, semuanya baik ya, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk menyembah dan memuliakan namanya. Kita sudah banyak yang kita lewatin selama 1 minggu ini Rock Beloved. Mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan hati yang penuh dengan beban berat. Ada juga yang datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tapi mau bagaimanapun keadaan hati kita ada di tempat ini, kita mau menyatukan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Biar Tuhan yang melawat setiap kehidupan kita, karena Tuhan Yesus itu baik Rock Beloved. Serahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. And today we are so blessed karena kebenaran firman Tuhan kita hari ini akan disampaikan oleh Pastor Dr. Samuel Irwan Santoso dari Bontang, yang juga merupakan Ketua BPD GBI Kalimantan Timur. Kiranya kebenaran firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas seluruh perlindungan-Mu, berkat yang Kau berikan di sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami membawa hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami berkumpul di rumah-Mu untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya hati Engkau disenangkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa seluruh hati kami Tuhan. Ada yang hati kami berbeban berat Tuhan, ada hati kami yang penuh ucapan syukur. Tapi mau bagaimanapun itu Tuhan, di sini di tempat ini Tuhan, fokus kami hanya satu Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini akan menjadi berkat bagi kami. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami sudah tidak menjadi orang yang sama lagi. Kami menjadi pribadi yang seperti Engkau inginkan. Pribadi yang diperbaharui, pribadi yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, luar biasa. Berkat perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hati kami, ibadah ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan yang mulia. Hanya Engkau Yesus yang ditinggikan dari tempat ini Tuhan. Yes. All the glory to you, Jesus. You are worthy. Raja di atas segala
berkuasa memerintah di bumi di surga. Nama di atas segala nama, kejayaan dan kemasyuran milik-Mu selamanya. Come on. Raja di atas segala raja, yang berkuasa, Kau yang memerintah Tuhan, berintah bumi di surga. Nama di atas segala nama, kejayaan dan kemasyuran milik-Mu selamanya. The highest praise to you, Jesus. Yes. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian. Yes, you are worthy. You are worthy. You are my God. Kaulah Tuhanku. Sing again. Highest praise. Highest praise to the one and only. Highest praise, Jesus, you're my God.
Yesus yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Monce, Prastaska. Yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Luangkan tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Segalanya, kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Bertepuk tangan bagi Allah kita. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, oh, Pujilah Engkau, Kau yang berperang gantikan setiap umat-Mu Tuhan. We praise you Jesus.
Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan dengan imanmu, katakan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yang perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Yang perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Ku sorakan haleluya. Yang perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Yang berperang ganti kita, berikan kemenangan. Ku sorakan haleluya. Ku sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sungguh besar Engkau Tuhan, dan Kau layak dipuji dan disembah Yesus. How great is our God. You are worthy, worthy God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing how great is our God. The splendor
the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, tremble at his voice, and tremble at his voice. Come on, sing. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, sing how great is our God. Age to age we stand, and time is seen His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God is three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Sing, oh, sing, how great is our God? Lift up your voice and sing. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, sing, how great is our God? Name above all names, you are worthy of our praise. Let my heart will sing, how great is our God. Sing it out. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Sing it out. How great is our God? Sing it out. How great is our God? 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 Sing it out. Name above all names, you are worthy. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God.
Sungguh besar dan ajaib Engkau. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh ajaib Engkau. You are worthy to be praised, oh God. Sebab Engkau layak disembah dan Engkau layak dipuji. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. All the glory to you, Jesus. All the honor to you, God. You are worthy. Because you are worthy. You are worthy, worthy are you, Lord. Aku hendak memuji-Mu Tuhan dengan segenap hatiku dan jiwaku. Ku kan memuji-Mu setiap musim hidupku.
bagi Tuhan Yesus yang memerintah dalam hati kami. Terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini Bapa. Kami boleh bersyukur menikmati hadir-Mu yang begitu luar biasa lewat kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Jemaat Rock Center di Samarinda ini. Anugerah-Mu yang luar biasa membuat kami bisa ada sebagaimana kami ada sekarang ini Bapa. Dalam setiap lembah kelam, dalam setiap pergumulan, bahkan di setiap berkat yang boleh kami kecap, ada tangan Tuhan yang ajaib yang terus menyertai kami. Karena kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam kehidupan kami ada Kristus yang memerintah. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Biar firman-Mu ini memberikan pencerahan di hati kami. Kami semua di sini bukan cuma sekedar mendapatkan informasi, tapi kami semua beroleh impartasi daripada kuasa, daripada pemerintahan Kristus di hati kami lewat firman Tuhan. Bicara dengan kami Bapa, kami siap mendengarkan dan bahkan kami siap rindu untuk melakukannya. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa. Semua yang aku ketahui, semua yang aku pelajari, tak akan punya arti apa-apa jika Engkau gak mengurapi hamba-Mu pada siang hari ini atau pagi ini Bapa. Itu sebabnya hamba perlu pengurapan-Mu lebih lanjut lagi. Supaya setiap jemaat Tuhan dan kami semua para pengerja beroleh kemampuan daripada Tuhan untuk mencerna firman Tuhan ini. Berikan hamba kemampuan untuk bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman-Mu ini bagi setiap kami Jemaat Rock Center tempat ini. Thank you Jesus. We pray in the name of Jesus and we ready to hear the word of God. In Jesus name everybody say amin. Berikan tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kekasih Tuhan. Haleluya. Ya, dengan sukacita saya ingin menyapa Shalom. Ya, senang sekali buat Jemaat Rock Samarinda, saya boleh tetap eksis untuk senantiasa ada di tempat ini dan terus melayani Tuhan, bahkan terus makin menggebu-gebu ya, mengiring akan Tuhan. Semuanya apa kabar? Luar biasa ya, semuanya sehat? Ada yang datang bawa infus? Enggak ada ya, semuanya sehat, dahsyat luar biasa. Ya, saya mungkin baru pertama kali ini lihat saya, nama saya Pendeta Samuel Irwan ya, saya mengembalakan di Kota Bontang yang dulu dikenal suka ngebon sama ngutang kotanya ya. Puji Tuhan sekarang udah enggak. Ya, jadi saya bersyukur bisa mengembalakan di sana oleh karena kemurahan Tuhan. Saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa bagi Bapak Gembala tempat ini, sahabat saya Bapak Pendeta Andrew Pohan yang luar biasa boleh mengundang saya tempat ini kembali. Setelah setahun yang lalu saya ada di sini ya Bapak Ibu. Puji Tuhan saya bisa melihat perkembangan bagaimana gereja di sana bertumbuh di tengah-tengah ya segala kendala dan tantangan yang ada. Bapak Ibu tetap setia eksis melayani Tuhan. Yang terindah dalam hidup kita itu Bapak Ibu ya, bukan bagaimana Anda mencapai ambisi kita bisa berhasil untuk tinggal di kota Samarinda ini. Ada orang yang berambisi, ya pengen sukses, pengen kaya, pengen bisa punya ya persiapan buat warisan, buat anak cucunya. Tidak salah sih kita punya semua itu, bahkan itu menjadi ambisi kita untuk bisa mendapatkannya. Tapi sekali lagi saya mau bilang sama Bapak Ibu, semua itu adalah hal yang fana, yang senantiasa ingin setan tawarkan buat kita, bahkan dunia ini berikan buat kita. Sehingga banyak anak Tuhan yang akhirnya salah fokus dan akhirnya mengejar apa yang dunia tawarkan itu. Dan saya percaya kita di dunia ini perlu uang. Kita di dunia ini perlu yang namanya materi. Tapi sekali lagi jangan salah, Tuhan tidak mau kita punya fokus itu salah. Itu makanya ada banyak anak Tuhan yang salah fokus. Akhirnya Matius 6 disampaikan Tuhan Yesus tentang apa? Kekhawatiran. Dan Tuhan bilang begini, kenapa orang khawatir? Karena salah mengabdi. Dimulai daripada ayat 16 pasal 6, ya 15, 24 dan seterusnya. Dimulai dari kamu tuh nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, Mamon dan kepada Tuhan. Nanti akan muncul kata mengabdi dan muncul kata tidak setia. Muncul kata mengasihi, muncul lagi kata mengabaikan. Itu satu dua kata bagian yang seringkali terjadi buat kita. Kalau kita mengabdi kepada Mamon, kejarnya duit, uang, karir dan karya terus, maka Tuhan akan tersisihkan. Casingnya jangan sampai kelihatan ya seperti anak Tuhan, tapi dalamnya duniawi. Itu manipulasi Bapak Ibu. Dan jujur Tuhan Yesus sangat berurusan dengan hal itu. Ada orang-orang yang casingnya Kristen, orang-orang yang di dalamnya itu yang ngaku ya pengikut Tuhan gitu ya. Tapi dalamnya pengikut dunia. Tuhan gak mau seperti itu. Itu makanya terbukti di ayat ini, kita buka Matius pasal 4 ayat 17. Ya lihat baik-baik, Matius 4 ayat 17, firman Tuhan bilang begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Tuhan itu pengen supaya kalimat ini dipahami oleh kita sekalian. Bagaimana tema saya pagi ini, sharing saya, membangun pikiran Kristus, build the Christ thought. Ya Bapak Ibu ya, bagaimana saudara bisa membangun pikiran Kristus itu, membuat kita menjadi orang-orang yang mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau saya tanya saudara, apa tujuan Allah dalam hidup saudara?
Apa kira-kira? Pak, saya mau sukses dalam pelayanan. Itu kan rohani Pak, boleh ya. Tapi sekali lagi lebih daripada sekedar kesuksesan dalam bentuk apapun itu adalah kita bisa mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Yaitu apa? Visi GBI, serupa dengan Kristus supaya kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Kalau ditanya di surga nanti kerjaan kita apa Pak? Ya jawabannya kita bilang memerintah. Tidak ada ayatnya di surga nanti itu kamu 24 jam memuji menyembah Tuhan non-stop. Mana ayatnya? Enggak ada. Ada 10 ayat lebih yang menyatakan bahwa di surga nanti pekerjaan kita cuma satu. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5 menjelaskan begitu. Baca aja sendiri Wahyu 22 ayat 5. Di dalam Wahyu 25 ketika itu memerintah bukan pengertian, wah kita tunjuk sana, tunjuk sini, orang melakukan dan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Bukan begitu. Kata memerintah punya pengertian diajarkan oleh Tuhan Yesus dimulai dari hati yang mau melayani. Kalau kamu mau yang terbesar, kamu harus jadi yang terkecil. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus jadi pelayan. Itu kata memerintah sebetulnya. Yang ada di konsep Kejadian 1 ayat 26. Bagaimana Tuhan menjadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah supaya berkuasa. Karena bahaya orang dikasih kekuasaan tanpa keserupaan dengan Allah Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan buat kita, kata berkuasa punya pengertian, kita itu memberikan pengabdian untuk berkarya. Itu definisi melayani Tuhan. Ada sesuatu yang terbangun di dalam hidup kita. Makanya kalau Bapak Ibu memahami ya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-8 sampai ke-10, kita ini buatan Allah, buatan tangannya ya untuk melakukan pekerjaan baik yang dari semula sudah Allah berikan buat kita. Apa yang semula itu? Yaitu melayani Tuhan. Nah, itu makanya Bapak Ibu, kalau kita jadi anak Tuhan yang diberi Tuhan kesempatan untuk menjadi pribadi yang masih menghirup nafas, itu sebetulnya kesempatan untuk melayani loh Bapak Ibu. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Membiasakan diri dari sekarang memerintah menurut konsep Allah. Yaitu apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Nah bagian menarik di sini adalah dimulai dari bagaimana orang itu bisa melakukan bentuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dimulai dengan kata bertobat. Itu dia itu ya. Bertobat itu apa? Jangan salah fokus. Mindset itu gini Bapak Ibu. Mindset itu adalah pikiran yang timbul untuk memandu segala perilaku atau kehidupan kita. Itu namanya mindset. Dan Bapak Ibu harus tahu ya, pikiran kita ini bisa jadi 3 hal. Yang pertama bisa jadi kebun atau taman. Apa bedanya taman dengan hutan Bukit Soeharto? Ya, apa bedanya taman dengan Gunung Menangis, Bontang Samarinda? Ya, kalau hutan atau semak belukar itu penuh dengan liar ya. Mau tumbuh apa aja di situ memang gua pikirin namanya juga hutan, suka-suka dia tumbuh lalang, tumbuh semak belukar, suka-suka namanya juga hutan, onak duri. Tapi kalau taman, loh rumput liar aja dicabut, ya toh. Saya punya taman di belakang, saya tanamin rumput Jepang gitu ya. Ada rumput liar, saya nggak bolehkan, suruh cabutin karena mata saya kabur, saya suruh. Ya tukang kebun saya, tolong Pak cabutin tuh rumput-rumput liar. Saya nggak mau ada tanaman yang tidak tertata di situ. Kalau pikiran kita ini jadi taman, bukan jadi hutan, enggak liar Bapak Ibu. Enggak yang kotor-kotor dimasukin. Kalau ada orang yang sorry itu saya, dia sudah percaya Yesus, sudah pelayanan, tapi di otaknya tuh mindsetnya, pornografi terus gitu ya. Hal-hal yang sifatnya cemar dan ya pikiran-pikiran duniawi masuk. Anda menjadikan pikirannya kayak hutan gitu. Dan itu bagian dimana kita harus menatanya. Saya mau jadikan pikiran saya ini semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang berkebajikan, semua yang berkenan. Pikirkan semua itu dia jadikan taman pikiran kita. Gitu. Dan ada banyak di antara anak Tuhan yang isinya tuh ya padahal bisa ke gereja gitu. It's no problem ke gereja. Tapi pikirannya bagaikan hutan. Tidak sama dengan pikiran yang Tuhan kehendaki. Pikirannya sama dengan pikiran orang duniawi. Sehingga apa? Perilakunya, tutur katanya ya jadi kayak orang dunia. Sampai muncul istilah kenapa ada hamba Tuhan jatuh, kenapa ada hamba Tuhan yang jatuh dalam soal seks, uang, ya, kemudian dosa perkataan fitnah lidah dan lain-lain. Ya karena jadi kebun binatang di pikirannya, jadi hutan di pikirannya. Lalu yang kedua Anda bisa jadikan pikiran kita itu bagaikan warfare, apa itu namanya medan tempur. Ya, aku menawan pikiranku untuk Kristus itu medan tempur Bapak Ibu. Anda nggak bisa ngelarang ya burung gereja, burung pipit terbang di atas atap rumah Bapak Ibu. Tapi kita akan marah kalau dia bikin sarang di rumah kita. Saya kesel banget itu burung gereja datang masuk
ruang keluarga saya di rumah Bontang, dia bikin sarang di sela-sela plafon itu saudaraku. Ya, jadi kalau anak dia bertelur di situ, karena saya sering tinggalkan Bontang ya, jadi rumah sering kosong. Ada lubang kecil, burung pipit suka masuk di situ, lubangnya AC, lupa saya tutup, yang bekas ada AC, dia masuk situ bikin sarang di dalam plafon rumah. Ya saya bersihkan. Medan tempur tuh gitu. Kita nggak bisa ngelarang, ya mungkin tawaran dunia, lewat, pikiran jorok gitu ya, macam-macam ada di pikiran kita. Segala tawaran syirik, tawaran iri hati, tawaran itu bikin orang jatuh, tawaran bikin orang untuk susah, ya bikin orang hancur, itu bisa lewat, tapi jangan dirami Bapak Ibu. Nah kalau dirami Bapak Ibu gagal dalam medan tempur. Namanya perang ya lawan, kalau mau sakit kamu akan mati loh ya, penyakit itu udah parah loh, medan tempur itu. Aduh Tuhan sakit badanku Tuhan, kamu gak bisa apa-apa, dokter bilang mata saya akan segini untuk selama-lamanya. Kalau saya mendengarkan kata medis untuk vonis mata saya gak berkarya sampai hari ini. Medan tempur saya kalah. Kenapa? Kamu mata cacat, gak bisa apa-apa. Kamu akan di rumah terus daripada nanti kamu resiko jatuh dari tangga. Resiko kamu nanti tabrak sepeda motor. Nanti kamu resiko nabrak kaca. Ya, lebih baik kamu di kamar saja, gak usah ngapa-ngapain. Punya asisten pribadi ngurusin kamu. Saya kalah. Ya, medan tempur, enggak. Memang saya dalam keadaan terbatas. Tapi selama saya masih bisa melangkah bersama Tuhan, saya bisa. Iso, raiso, kudu iso. Gitu. Itu medan tempur, saudaraku. Ya toh, walaupun nabrak kaca. Kemarin saya nabrak kaca di sebuah rumah makan. Ya, sebeduor, swakit saudara, sampai pusing. Tadi malam saya berangkat ke sini. Kemarin sore berangkat ke sini. Nggak tahu full-timer saya nutup kaca sliding di depan ruangan saya punya kantor. Ditutup, saya nggak lihat kalau kacanya bening. Nabrak, sudah jeduk, swakit di sini sampai ke leher sini saudaraku. Tapi saya, aduh kapok tuh kan, makanya kamu berkarya sih, coba kamu diem-diem di rumah, di kamar aja, nggak usah kemana-mana. Ya kalah saya saudara. Ya saudara, Tuhan terima kasih untuk pertolonganmu. Puyeng juga saudara ya, puji Tuhan kacanya nggak pecah. Medan tempur, lalu yang ketiga Anda jadikan apa pikiran ini? Alat, instrumen. Kalau pikiran kita dijadikan alat, itu menjadi bagian di mana kita bisa dengan pikiran saya bisa membantu orang lain. Dengan pikiran saya bisa membuat orang lain merasakan kasih Kristus dalam hidup saya. Dengan pikiran saya bisa membuat orang lain terbangun. Gitu. Itu selalu dimulai dari pola pikir kita loh Bapak Ibu. Dan bagaimana kita membangunnya? Dimulai dari kata ini, bertobat. Metanoio dalam bahasa Yunani atau metanoia. Muncul kata the way, change the way of your thinking. Ubahlah cara berpikirmu, itu disampaikan kepada orang yang tahu firman loh Bapak Ibu. Yesus ngomongin sama orang Yahudi itu ngerti firman. Tapi kehidupannya tidak seperti firman, pola pikirnya selalu kepada pemenuhan kebutuhan. Kalau kita orientasinya kepada pemenuhan kebutuhan, percayalah kita nggak peduli dengan tujuan Allah dalam hidup kita. Yang tadi saya sampaikan, serupa dengan Kristus. Orang tuh gini loh Bapak Ibu, kata bertobat tuh gini, kita tuh berbalik dari cara berpikir kita, mindset yang salah. Ya. Kalau orang dulu, contohnya saya lihat orang-orang di Amerika gitu ya, pengen punya rumah di Amerika itu enggak gampang, cukup mahal. Jadi dia akan lakukan segala macam cara mindset yang ditanam, kerja terus. Nek perlu 1 hari kerja 3 shift ya, sehari tidur 2 jam, pokoknya saya dapat rumah, saya bisa dapat uang untuk beli rumah, saya lakukan. Gitu. Walaupun banting tulang, peras keringat, yang penting aku dapat uang, saya kerjakan. Mindsetnya tuh pengen punya rumah gitu Bapak Ibu. Jadi kerja terus. Coba kalau kita buat keadilan dengan Tuhan Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita balik tujuannya seperti dengan tujuan tadi, tapi arahnya beda gimana? Kalau saya dulu lakukan apa saja untuk mengejar ya mamon gitu ya, untuk mengejar pemenuhan kebutuhan, itu bahasa kerennya, bahasa halusnya gitu. Sekarang saya ubah. Saya akan lakukan apa saja untuk jadi seperti Yesus. Bisa enggak gitu? Tuhan kalau dulu saya kerja untuk memenuhi kebutuhan saya, sekarang saya lakukan apa saja Tuhan untuk jadi seperti Kristus. Kalau dengan mengampuni orang yang jengkelin saya bisa membuat saya serupa seperti Kristus, akan saya lakukan Tuhan. Walaupun saya enggak suka, walaupun daging saya enggak suka, tapi saya mau serupa seperti Kristus, saya akan lakukan Tuhan. Tuhan kalau memang dengan ibadah 1 kali hari Minggu, 2 kali ibadah pagi sore, bikin saya serupa kayak Yesus, saya akan lakukan Tuhan. Walaupun saya sore suka sibuk, saya lakukan Tuhan. Bisa enggak gitu? Tuhan kalau memang dengan ngambil waktu berdoa duduk di kaki Tuhan, membuat saya ya mungkin tidak lama 1 jam, bikin saya serupa dengan Kristus, akan saya lakukan Tuhan. Bisa gitu enggak kira-kira? Tuhan kalau memang dengan berkorban, ingat loh Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah ngajarin Anda itu memberi. Tuhan ngajarin kita untuk berkorban, menabur, show itu menabur, berkorban. Tuhan kalau memang dengan cara berkorban,
bikin aku bisa serupa kayak Yesus, aku bisa melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah paceklik saya akan lakukan Tuhan. Dan itu satu realita. Kalau Bapak Ibu pahami baik-baik begini, realita kerajaan Allah adalah, tadi kita nyanyi, God reigns, Allah memerintah dalam diri kita. Makanya Yesus bilang, bertobatlah, kerajaan sorga, Basilea tu urano. Kerajaan sorga, tempat di mana Tuhan itu memberikan perbedaan antara sorga sama kerajaan sorga, Bapak Ibu ya. Itu dua hal yang berbeda. Yesus gak pernah khotbah tentang sorga, serius. Tapi itu Pak, Yohanes 14 Pak, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu cuma ngejelasin sama murid-muridnya dan sama kita, bahwa dari sanalah dia berasal. Dan dari sanalah dia akan kembali dan bawa kita ke sana. Tapi inti pengajarannya bukan sorga, tapi kerajaan sorga. Kalau sorga itu bicara soal tempat, di mana Allah berdiam, di mana Allah yang empunya sorga. Kalau kerajaan sorga itu bicara tentang Basilea, yang artinya pemerintahan itu loh Bapak Ibu. Kita jadi Kristen berapa lama gitu ya. Kita nyanyi God reigns in us, God reigns in us. Kerajaan sorga itu artinya God dwells inside us. Dia diam di dalam kita. Itu kata kerajaan sebetulnya. Dan saya percaya mentalitas kerajaan itu yang hari-hari ini sedang Tuhan ingin cari dari kita. Karena itu penekanan dari pengajaran Tuhan Yesus. Selalu tentang kerajaan begitu. Bahkan waktu dia datang ke dunia pun sampai dia terangkat naik ke surga. Tidak pernah lepas status Tuhan Yesus sebagai raja. Waktu dia lahir raja, orang Majus bilang apa? Di mana raja orang Yahudi baru dilahirkan gitu kan. Kemudian waktu dia sepanjang hidupnya melayani, khotbahnya selalu kerajaan. Matius 13 itu. Kerajaan Allah seumpama, begitu terus tuh. Itu kalau Anda baca teks dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata kerajaan Allah seumpama diterjemahkan begini, ketika Allah memerintah. Itu seumpama begini. Ya enggak sih? Waktu dia mati, di atas salib itu siapa? Inri, inilah raja. Waktu dia mau naik ke surga, itu apa lagi itu? Kisah Rasul 1 ayat 3 bilang, setiap kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ya, dan membuat tanda ajaib, dia berbicara kerajaan Allah. Mau naik ke surga itu loh, kerajaan lo ya. Intinya tuh gini loh Pak Bu, Tuhan mau kita itu ubah mindset pola pikir kita. Karena gini, segala sesuatu yang dibuat oleh tubuh kita, it's arranged by software. Ya. Semua yang dibuat dalam tubuh kita ini, itu diatur dari software yang ada di pikiran kita. Saudara percaya, software itu menentukan apa yang dibuat oleh hardware. Saya di tempat ini, dengan sentuh jam tangan saya ini, saya bisa matikan lampu di gereja saya. Saya bisa matikan lampu dan air panas, pompa air, AC di apartemen saya di Surabaya, rumah saya di Bontang, gereja saya hanya dengan sentuh tombol di sini. Kenapa? Sudah saya install softwarenya di jam tangan sini. Serius Bapak Ibu, saya bisa matikan dari sini. Ya, pendetanya khotbahnya lama, saya matikan dari cek lampunya mati. Ya, hanya dengan ngomong, matikan lampu gereja, mati semua langsung saudara. Nyalakan pompa air, nyalakan water heater di gereja atau apartemen segala macam, saya bisa kontrol semua dari sini. Sudah nama-namanya semua. Kenapa bisa melakukannya? Karena ada softwarenya. Saya kemarin ditawari iPhone. Wih, iPhone berapa ini? 16. Wih, 16 mahal. 16 kali angsuran maksudnya Om. Kata, oh iya. Berapa emang? 1,5 juta. Bio, iPhone 16 1,5 juta. Dicicil 16 kali lagi. Tapi ini Android Om. Ya modelnya aja kayak iPhone, dalamnya Android. Siapa yang mau? Jangan kayak gitu ya Pak Bu ya. Depannya softwarenya duniawi tapi hardwarenya Kristen. Malu-maluin Tuhan. Dan saya pengen supaya Bapak Ibu boleh belajar mengerti tentang prinsip ini. Dimulai dari bagaimana kita belajar untuk menjadikan diri kita punya software yang menarik. Ya, saya terikat dengan waktu Bapak Ibu ya. Coba saya tunjukin ya, ada satu contoh di Alkitab. Bagaimana orang ini punya keaktualan antara hardware-nya dengan software yang ada dalam hidupnya. Pola pikirnya di mana Allah memerintah dalam hidupnya membuat dia akhirnya menerima kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Dan saya rindu supaya jemaat Rock Samarinda pada hari ini juga bisa bilang begitu. Saya diperintah kerajaan Allah bukan berarti tanpa tantangan. Kristus pemerintah dalam hidup saya bukan berarti tanpa masalah. Justru di tengah-tengah masalah, dengan Kristus pemerintah di hati saya, dia memberikan kepada saya pola pikir yang seperti Kristus pikirkan. Ya, Filipi 2 ayat 5, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus.
Jadi pikiran kita yang tinggal di dunia ini nggak boleh sama dengan dunia ini. Kalau dunia ini ngajarkan Anda misalnya contoh pornografi, diinstal di handphone, diinstal di laptop. Kalau sudah bertobat kan gampang hapusnya ya. Tinggal di-delete, ya toh, lalu masuk ke trash atau tong sampahnya, di-delete semua di situ langsung habis. Tapi kalau masuk di otak saudara gimana ngapusnya? Kalau pola pikir ajaran-ajaran dunia, balas jahat dengan jahat, sakiti orang yang nyakitin kamu, bikin hancur orang yang bikin kamu susah, ya pornografi masuk, kebencian masuk, terus kita bertobat, ngapusnya pakai apa? Tarik hidung yang kenceng Om Pendeta, tarik kupingnya buantar, pendeta saya hilang gitu. Enggak bisa hilang. Itu nanti hilangnya dengan satu ini Bapak Ibu ya. Mari kita akan lihat sebuah ayatnya, buka bersama dengan saya. Injil Matius pasal yang ke-12. Saya tetes mata dulu ya. Injil Matius pasal yang ke-12. Sorry tadi lupa ngasih ayatnya ya. Kita baca ayat yang ke-9. Injil Matius 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini. Saya baca terjemahan Bahasa Indonesia edisi 1 ya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Oke? Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Kekasih Tuhan, warga kerajaan dengar baik peristiwa hal ini Bapak Ibu. Orang itu berubah, ya kalau cuma sekedar berubah karena keadaan, dengar baik, itu tidak akan awet. Tapi kalau orang bertobat, orang berubah karena perubahan pola pikir, apapun tantangan yang akan dihadapi, itu akan awet perubahan pola pikirnya. Ada seorang cowok naksir cewek, tiba-tiba ceweknya bilang gini, yang sorry ya, kita udah setahun pacaran tapi aku ngelihat nggak ada perubahan dalam hidupmu, kita putus. Loh putus kenapa yang? Aku salah apa? Memang sih watakmu baik, tapi sorry aku nggak suka, sorry ya maaf Bapak Ibu ya. Dia suka ngerokok, aku nggak mau kamu ngerokok, aku nggak mau nanti kalau jadi istrimu kamu cium dengan mulut yang bau rokok. Kalau cium pipi nggak apa-apa, kalau cium bibir, ini dia ini. Aku nggak mau, putus. Karena dia cinta sama ceweknya ini, dia bilang apa? Oke, demi cintaku sama kamu, aku akan berhenti merokok. Sungguh, swear, aku berhenti merokok ya, aku berhenti merokok. Benar? Iya benar, oke benar. Berhentilah dia merokok. Setahun dia nggak merokok, nikah sama dia. Begitu sudah menikah, namanya orang menikah itu kan tidak ada pernikahan tanpa masalah, ya enggak sih? Enggak ada pernikahan tanpa berantem. Siapa sini yang selama menikah enggak pernah berantem sama pasangannya, tolong angkat tangan. Puji Tuhan, tukang berantem semua. Ya, pasti kan pada berantem toh. Berantem boleh tapi tidak boleh lama-lama kan gitu kan. Ini berantem suami istri ini. Berantem. Karena dia kesel, mau ngelukai hati istrinya. Ya sudah. Kan tidak mungkin cerai orang Kristen kalau sudah begitu. Kamu tidak cerai, udah punya anak, apalagi hidupan ekonomi bergantung suami semua. Takutlah dia, ngerokok lagi akhirnya. Oh berani minta cerai? Tidak berani. Jadi dia berubah karena keadaan, bukan karena perubahan pola pikir. Tidak awet saudara. Kita itu berubah pola pikir, kita itu enggak melakukan kejahatan karena keadaan. Wah Kristen masa sungkan, masa Kristen nonton film porno, masa Kristen ngerokok, masa Kristen judi. Atau Anda memang karena saya cinta Tuhan, saya enggak mau lakukan itu. Orang ini saya enggak disebutkan namanya siapa, tapi nanti kalau di sorga aku mau cari orang ini. Karena dia menginspirasi saya. Orang yang di Alkitab ya, bukan orang tadi loh ya, dalam Alkitab ini. Ini namanya enggak disebut. Saya heran, Tuhan Yesus itu kalau masuk ke rumah ibadat, selalu kerjaannya mengajar. Dia selalu mengajar. Ya, masuk rumah ibadat, dia membuka kitab suci, lalu dia mengajar. Selalu begitu Bapak Ibu. Tapi pada konteks ayat ini enggak. Kita saya bilang apa? Ia masuk rumah ibadat dan langsung pada pokok masalahan. Di situ ada seorang yang sakit mati sebelah tangannya. Mungkin dalam bahasa kedokteran sekarang itu dibilang sitoruk. Saya pernah KKR kesembuhan di Medan, pas di panggung saya tahu siapa yang maju, sakit maju ke depan. Ada orang bawa bapak-bapak maju ke depan. Sakit apa ini?
Sitoruk. Tapi kan marga Sitorus ya. Sitoruk. Oh stroke ternyata. Oh stroke, oh iya. Ya ini ternyata orang ini stroke gitu kira-kira. Ya kena Sitoruk. Kemudian ketika dia mati sebelah, yang saya heran tuh gini. Papa saya sebelum meninggal, beliau pernah stroke. Ya, mati sebelah tangannya nggak bisa gerak. Orang mati sebelah tangannya itu Bapak Ibu ya, pengalaman saya. Itu amat sangat merepotkan. Harusnya di rumah, pakai baju sendiri nggak bisa, makan sendiri nggak bisa. Ngerepotin karena nggak bisa gerak. Ini, apalagi kalau laki-laki kena kiri itu bahaya itu. Wah, mati sebelah. Tapi saya heran sama orang ini. Dia dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu. Dia ada di rumah Tuhan. Dia ada di bait suci. Ngapain? Ngemis. Oh enggak boleh. Orang ngemis itu adanya di pintu gerbang bait suci. Ingat Petrus Yohanes yang ada di Kisah Rasul. Ya dia ketemu pengemis di mana? Di gerbang bait suci. Enggak boleh di dalam rumah ibadat. Kalau dia di dalam rumah ibadat ngapain? Dia mau beribadah. Memuji Tuhan. Mau baca Taurat. Mau mendengarkan pengajaran. Dia ada di situ. Dan tidak dijelaskan berapa lama dia ada di situ. Tapi yang pasti yang saya tahu adalah dari kalimat impresifnya adalah dia menggunakan present impresif. Yang artinya dia selalu ada di dalam bait suci pada jam-jam ibadah Bapak Ibu. Dan mindsetnya orang ini lain. Tidak kayak kita, aku kalau sakit ya harusnya di rumah meratapi nasib saya sambil nyanyi. Ya nasib, mengapa begini? Kan gitu kan. Tapi dia enggak, dia ada di rumah ibadat. Mindsetnya itu adalah mindset kerajaan Allah di mana hidupnya bukan dia lagi. Apapun yang ku alami, apapun yang ku alami, gak jadi masalah buat saya untuk tetap datang di rumah ibadat. Melayani Tuhan. Itu loh mindset kerajaan Allah Bapak Ibu. Dan itu yang saya buat. Saya dalam keadaan mata begini yang seharusnya bisa, apa yang saya mau saya kerjakan, saya harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi ketua BPD lagi. Saudara pikir enak pergi ke pedalaman. Januari kemarin saya naik kapal speed yang meledak, saya jeblung Sungai Mahakam sama istri saya gara-gara pelayanan. Serius. Ya, berenang di sungai sama berenang di kolam renang Merkur itu beda. Beneran beda. Ya, tekanannya itu beda, arusnya beda. Wong saya baru nyemplung jebur gitu ya, udah kentir itu apa ya? Hanyut. Istri saya terpisah sama saya. Obat mata saya hilang, mata saya kena air kotor itu langsung keruh, sudah kabur. Oh istriku di mana nih? Gak lihat apa-apa. Saya cuma lihat ujung sana setengah kilo, di tengah-tengah Sungai Mahakam. Di Muara Kaman sana, Pedang Pala. Saya cakap, Baby, di mana? Baby, aku di sini. Oh jadi suaranya sana, udah saya berenang ke sana saudara. Dia pakai pelampung, pelampungnya habis terbakar semua, saya nggak pakai pelampung. Tapi saya bisa berenang. Dan dulu waktu SMP saya atlet renang juga di SMP saya, karena saya pernah kursus renang. Diajarin, kalau capek berenang, coba ngapung di atas permukaan air. Saya bisa sampai sekarang. Ya, saya bisa ngapung. Apalagi bawa pelampung alami di sini. Ngapung saya saudara. Cuman itu kan bahaya Pak Bu. Anda bisa bayangin bagaimana kalau saya ngapung lalu hanyut. Di pinggir-pinggir itu banyak buaya saudara. Ya langsung buayanya mangap. Berkatilah makananku hari ini kan repot saya saudara. Lebih baik saya ya bertahan di situ kali ya. Setengah jam saya ngapung-ngapung begini loh, capek saudara. Itu yang namanya mau mati itu saya ngalamin. Ya, saya sudah enggak takut mati, saya pikir tugasku sudah selesai, enggak apa-apa Tuhan. Saya meninggal dalam tugas pelayanan satu hari yang mulia. Mau kelelep, di saat-saat udah tidak kuat, datang dong perahu sampan datang nolongin saya. Mari Pak, saya bantu naik Pak. Wih waktu saya naik di perahu kecil saya terlentang gini saudara. Itu luar biasa, begitu sampai di ada kampung nelayan namanya Kedang Pala, dikasih minum, dikasih pisang goreng. Nangis aku makan itu Bapak Ibu, serius. Ngehargain makanan pisang goreng sama minuman itu, waduh cuma air putih itu nangis saya. Kenapa? Tuhan terima kasih buat kesempatan yang kau berikan buat saya untuk melayani hamba-hambamu di pedalaman seperti dengan mata kayak gini. Ngapain saya ke sana? Di rumah kok enak. Kan saya bisa gitu sebetulnya, tapi saya enggak. Saya mau tetap ada di rumah Tuhan. Saya mau berkarya dengan Tuhan, sebisa saya. Dengan apa yang saya beri, walaupun tantangannya cukup besar, mata kabur, mata cacat aja, mata sehat aja susah, apalagi mata cacat kayak saya gini. Bapak. Saya ini gak lihat saudara loh, serius. Saya ngeliat saudara udah terbiasa, lupa kepalanya kok diarahkan kiri kanan, udah biasa kayak khotbah begini saudara. Padahal asli aku gak lihat saudara, percayalah. Saya lihat pakai telinga. Jadi kalau Anda dikhotbahin diem, orang Jawa bilang bidek aja, di ruangan ini kayak gak ada orang. Ya, tapi saudara ketawa, haleluya, puji Tuhan, amin, itu saya senang. Kenapa ya? Ada orang di sini yang nyimak saya. Gitu. Orang ini tuh kayak gitu, saudara. Dia ada di rumah ibadat. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau orang mindsetnya kerajaan Allah, artinya gini,
Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah doa mengakui kedaulatan Tuhan. Itulah pemerintahan Kristus Bapak Ibu. Mindsetnya harus sampai ke sana. Artinya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Bapa dikuduskanlah namamu. Ya, itu punya pengertian. Hidup saya, apa yang terjadi dalam hidup saya adalah senantiasa membuat nama Tuhan kudus dalam hidup saya. Gitu Bapak Ibu. Cacat saya, kelemahan saya, kerugian yang saya alami, sakit hati saya dengan orang lain. Tidak boleh saya gunakan ego saya untuk apa? Melawan kehendak Allah. Musuh terbesar kita bukan setan. Setan sudah dikalahkan Tuhan Yesus di kayu salib Bapak Ibu. Musuh kita apa? Ego. Itu membuat kerajaan Allah tergeser dari kehidupan kita. Sehingga mindset kita selalu ego, mementingkan diri sendiri. Makanya doanya Lintah itu apa? Untukku dan untukku dan untukku. Selalu untukku. Dan itu terjadi. Ada seorang ibu-ibu, dia nikah sama seorang pemuda kaya. Setelah nikah tinggal di rumah si pemuda kaya. Ada mamanya di situ. Mamanya. Jadi mama mertua. Aduh, bulan pertama sih enak. Ya, biasa. Begitu masuk bulan kedua, mertua wanitanya ini nindas itu menantu wanita. Makanya kalau ada mertua yang akur sama menantu wanita, itu mujizat. Ya. Ini menantu, waduh tiap hari ditekan. Mentang-mentang orang enggak punya nikah sama anak saya yang kaya gitu kira-kira ya. Makan itu sehari 3 kali minta selalu baru. Nanti tidak enak dikit dibuang, mending kalau cuma digeser gitu aja, dibanting saudara. Ya nyucing, walah cuman hanya gendak kering dikit aja piring dibanting di depan menantunya. Mertuanya begitu menindas, namanya lapor sama anaknya ditekan. Kamu berani lapor sama anakku, tidak usah kamu tinggal di sini, cerai sama anakku, takut ya Bapak Ibu. Jadi suruh mijitin, salah dikit diomelin, nanti kalau teman-teman mamanya datang di rumah, diceritakan semua kejelekan menantunya sama teman-temannya, kan malu menantunya, tapi tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya ini menantu bilang ini, wes tuwek gak mate-mate, awas kon yo. Gitu. Dia pergi ke Sinsai, di Jalan Jagalan Surabaya. Su, makanya susu. Su, ada racun enggak Su? Loh buat apa? Gini loh Su, mertuaku itu loh, mertuaku itu sudah tua, tapi jahat yang minta ampun sudah cerita. Wah aku gini, aku suruh cerai enggak bisa lapor, enggak boleh. Udah kita matiin aja Su, ada obatnya? Ada tapi mahal kata susunya. Enggak apa-apa, saya bayar Su. Tapi gini loh, Mei, kamu nek kasih obat racun ini, nanti nek sampai mamamu langsung mati, kamu jadi tersangka utama lagi. Gini, tak kasih cara. Susu punya obat racun lagi, tapi kerjanya slowly but sure. Ya gitu ya. Dalam waktu 60 hari, kalau kamu rutin kasih 2 kali sehari, makan pagi sama makan sore, kasih 1 sendok di setiap makanan yang kamu kasih buat mama mertuamu, nanti dalam waktu hari yang ke-60 dia akan mati perlahan-lahan. Supaya kamu gak dicurigai sebagai tersangka utama, ya tolong kamu rubah sikapmu. Kamu setiap kali ngasih makanan jangan ambil cemberut. Jangan sambil mulutnya monyong kayak semangka gitu atau kayak pepaya ya. Sambil senyum kayak buah manggis gitu ya. Kasih yang mamamu capek pijetono. Bajunya setelikaan, ajak jalan-jalan ke mall. Belikan apa yang mamamu suka. Kalau kamu dimarahin jangan marah, jangan balas marah dengan marah. Kamu harus ramah dengan ramah, pokoknya seramah mungkin. Supaya nanti nek mamamu mati, kamu gak dicurigai. Oh iya oke Su. Nih bayaran segini. Oh beneran, besok paginya dia acting, action, masak sop, masak bubur ayam, dicampuri racun itu saudaraku, dikasih. Sambil ngasih, bukan cuma dikasih, mah ayo makan mah, tak suapin ya mah ya. Mamanya tambah seneng, saya harus kamu nyuapin mama, nanti mama buat tublak, satu diginiin. Enggak mah, percayalah mah, ayo silakan, disuapin dengan senyum, dengan ramah, mulutnya nek kotor dilapi, begitu dipijeti, bajunya disetelikain dengan senyum dan dengan ramah. Tiap kali dia nyuapin, mati kamu ya. Tapi mukanya sampai senyum saudaraku ya. Wah ini luar biasa saudaraku. Sampai hari yang ke-40, mamanya ini berubah drastis Bapak Ibu. Jadi sayang sama menantunya. Dulu teman-temannya datang, diceritakan kejelekannya, sekarang enggak. Jangankan datang, di teleponnya dipuji-puji kok. Menantuku tuh wapi soro, orang dia bilang ya, baik banget. Sampai sama aku tuh sayang, kayak ngelebihi anak sendiri. Luar biasa pengertiannya. Apalagi kalau datang, wah diagung-agungkan. Menantunya udah enggak boleh kerja. Kalau dulu ke mall, menantunya belikan mamanya. Sekarang mamanya yang belikan menantunya berbagai macam aneka baju. Sayang banget sama menantunya saudara. Pada hari ke-50, menantunya nyesel di hati. Mama sebaik ini kalau mati, aku berdosa ini. Akhirnya dia pergi ke Sinsai toko obat tadi. Su ada penangkal racunnya enggak Su? Loh kenapa?
Mamaku aku enggak mau mati, Su. Tolong semahal apapun enggak apa-apa, Su. Aku pokoknya mau mamaku hidup, Su. Aku enggak tega mamaku mati. Loh kenapa? Mamaku jadi sayang sama aku, Su. Gitu segala macam. Terus dia bilang gini, tenang, kamu enggak usah takut. Yang tak kasih kamu itu bukan racun kok, tapi vitamin. Hah? Vitamin? Iya. Racunnya itu di hatimu. Nek kamu mikirin egomu, gak akan pernah ada keadaan berubah buat kamu. Itulah saya waktu dengan cerita ini saya coba bisa bilang, iya ya Tuhan. Ternyata keadaan itu bisa berubah dimulai dari kita yang berubah terlebih dulu. Dan itu dialami oleh orang yang mati sebelah tangannya ini. Dia datang ke rumah ibadat gak langsung sembuh Pak Bunda. Rupanya ketekunannya. Tahu gak arti ketekunan itu apa? Ketekunan itu kesetiaan yang membandel. Orang bandel itu dikasih tahu gak mau nurut. Tapi kalau itu diarahkan ke yang rohani, setianya bandel, itu maknyus. Wih setianya banget, ini luar biasa. Dalam keadaan aku sakit, gak masalah. Pokoknya saya pergi ke rumah ibadat. Saya mau mendengarkan firman. Saya mau beribadah memuliakan Tuhan. Walaupun mati sebelah tangannya. Aku di rumah bisa, tapi hari aku memilih untuk di rumah ibadat. Ternyata perbuatan orang ini, itu menyentuh hati Tuhan. Artinya gini, Yesus datang ke rumah ibadat untuk ini khusus buat orang ini Bapak Ibu. Karena jelas langsung dia bertemu dengan orang itu. Dan dengar baik-baik, mindsetnya, semua yang buruk tentang keadaannya di mana dia ya bisa saja tidak menghormati kedaulatan Allah dalam hidupnya itu dibuang jauh. Dia menghormati kedaulatan Tuhan, buktinya dia tetap ada di rumah ibadat. Itu terbukti dengan actionnya. Saudara bisa bayangkan lihat cara Yesus menyembuhkan. Menurut saya kalau saya jadi orang itu ya, waktu Yesus datang sudah pasang badan, menghalangi orang Farisi, supaya jangan membuat keajaiban atau kesembuhan di hari Sabat. Yesus pasang badan buat orang Farisi. Kenapa? Belanin orang yang hatinya teguh dengan Tuhan ini. Belanin orang yang punya mindset kerajaan Allah yang ada di hadapannya ini. Dalam keadaan sakit tetap ada di rumah ibadat. Itu kerajaan sorga betulan. Artinya dia menghormati kedaulatan Tuhan. Dia enggak ngeluh. Dia pasang badan. Dan caranya bukannya apa? Ulurkan tanganmu. Saya kalau jadi orang itu ya, saya pasti bilang gini, Tuhan, kan Tuhan tahu, iki lo stroke. Jangankan ngulurkan gerak aja lo raiso, kan gitu. Jangankan ngulurkan gerak aja enggak bisa. Tumpang tangan dong Tuhan. Ludahin enggak apa-apa. Atau mungkin Tuhan ya kebaskan jubah taruh di tangan saya bisa Tuhan. Tapi jangan ulurkan dong, iki lo mati. Mati itu MATI, enggak bisa gerak. Jangankan ulurkan gerak aja enggak bisa. Tolong dong Tuhan, kan gitu kan. Tapi apa yang membuat orang ini enggak bantah? Apa yang membuat orang ini bisa menggerakkan tangannya? Karena firman yang dia dengar di rumah ibadat itu. Saudara hanya bisa menghapus semua konsep duniawi yang ada di pikiran kita. Itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pribadi Yesus sendiri Bapak Ibu. Yang ditaruh dalam hidup kita. Jadi kalau Anda jadi orang percaya, enggak suka firman. Firmannya khotbah lama dikit, udah pantatnya goyang-goyang, lamanya sekali orang pendeta. Anda sudah menolak benih iman yang ditabur di hati saudara. Dan itu satu keadaan di mana Tuhan mengajarkan buat kita untuk mengerti. Lihat orang ini sembuh, enggak ditumpangin tangan Yesus. Dia ulurkan. Yang menggerakkan dia mau mengulurkan adalah kekuatan dari pola pikirnya. Di mana firman yang dia dengar itu mencuci otaknya. Membangun pola pikirnya jadi seperti taman. Jadi seperti alat untuk dia apa? Memenangkan pertandingan dalam peperangan dalam otaknya. Sehingga dia mengalahkan semua kemustahilan dan dia sembuh seketika. Tanpa ditumpangin tangan Tuhan Yesus. Ada orang yang fanatik tumpang tangan pendeta altar call. Tiap kali altar call maju-maju diumpang kita sampai botak batu. Saudara. Ya gak dapat mujizat. Kenapa? Mindsetnya gak dirubah. Dan itu yang Tuhan ajarin kita pada pagi hari ini. Bagaimana saya menjadi pribadi yang mengerti firman Tuhan sebagai satu kemampuan buat saya membersihkan semua paham dan filosofi dunia. Filosofi, dari kata philo artinya ilmu ya. Sofia artinya kasih. Bagaimana kita bisa belajar untuk bisa menghancurkan semua pandangan-pandangan hikmat dunia yang ada di pikiran kita. Untuk kita bisa menjadi pribadi sesuai dengan pikiran Kristus. Itu yang Tuhan cari dalam hidup kita Bapak Ibu. Berapa banyak dalam hidup saudara dan saya yang hari ini bisa menjadi pribadi yang mau mengerti bahwa Tuhan lewat firman Tuhan pengen mengajak Anda untuk mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Coba buka sejauh apa kuasa firman Tuhan itu. Mengubahkan Anda memberikan sebuah pertumbuhan dan buah yang luar biasa. Matius 13 ayat 23. Matius 12 ayat 23 Bapak Ibu ya. Matius 12 ayat 23. Matius 13 ayat yang ke-23. Injil Matius 13 ayat yang ke-23.
Oke, firman Tuhan bilang begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi firman Tuhan itu bagikan benih Bapak Ibu ya. Benih itu harus ditabur supaya kita mengerti bagaimana tertanam di hati kita. Kita mendengar firman, ngerti enggak? Kenapa firman itu kita dengar, Anda enggak mengalami pertumbuhan? Simpel jawabannya, karena kita enggak ngerti. Mungkin Anda menatap saya, Pak Pendeta saya ngerti kok khotbahnya apa, ilustrasinya apa, ayatnya apa, saya ngerti. Ya, Anda ngerti yang disampaikan, tapi sorry to say, Bapak Ibu enggak memahami apa yang dimaksudkan. Makanya buktinya hidupnya enggak berubah. Casingnya Kristen masih suka menghakimi. Casingnya Kristen masih suka hal-hal seperti yang dibuat oleh dunia. Dan ingat Bapak Ibu ya, kalau Alkitab bilang dunia bukan bicara soal tempat. Ya, kalau bumi baru soal tempat. Kalau Alkitab ngomong dunia itu bicara soal sistem, manajemen atau pola. Itu kalau bicara soal dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 bilang, janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Kalau bumi, oh Tuhan sayang. Mintalah kepadaku, maka aku berikan kepadamu seujung bumi. Berbagai orang lemah lembut hatinya, ia akan mewarisi bumi. Hanya setan yang menawarkan dunia. Yesus diajak ke bumbungan bait Allah, lihatlah kerajaan dunia. Semuanya aku berikan kepadamu, kau sujud menyembah kepadaku. Kan gitu kan? Yesus gak suka dunia. Bahkan dia melarang Anda punya dunia. Dunia itu isinya apa sih Pak? Yohanes 1 ayat 16 bilang apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nanti sore saya akan bahas itu. Tapi hari ini saya mau ngajak saudara untuk memahami baik-baik. Bagaimana saya menjadi pribadi yang punya benih firman dalam hidup saya. Supaya saya bisa mengulurkan tangan saya untuk semua yang mati dalam kehidupan saya. Bisnisku yang mati, rumah tanggaku yang mati, mungkin pelayananku yang mati, mungkin kesehatanku yang bagikan mati. Hari ini aku bisa mengulurkannya karena saya mengerti. Benih firman itu terdengar dan juga membuat saya mengerti. Itu yang Tuhan cari Bapak Ibu. Kata mengerti ini sastra bahasa Yunaninya mahal sekali Bapak Ibu. Kata dipakai adalah siniemi. Siniemi itu gini, you have an understanding, you have knowledge, ya. Anda mengerti, punya pengertian, Anda punya pengetahuan tentang firman Tuhan, dan Anda mengaplikasikannya di segala segi kehidupanmu. Itu kata mengerti. Pernah nonton film Ip Man? Ya, yang dengan jurus terkenalnya namanya Wing Chun. Saya waktu ke Beijing, ke Forbidden City, saya lihat ada sejarah kungfu Cina. Salah satunya adalah Wing Chun. Waktu saya baca Ip Man itu, saya lihat dari dia kecil belajar Wing Chun sampai dia mati. Enggak pernah tuh dia ganti jurus. Dia bertanding sama siapa aja, mesti pakai Wing Chun. Bertanding sama Twister dari Inggris pakai Jaya Boxing. Ya 1 ronde, 2 ronde dia kalah. Ronde ketiga enggak pernah ganti jurus, tetap Wing Chun dia lawan. Dia lawan sama petarung-petarung Cina di Hong Kong, waktu dia masuk Hong Kong ditolak, dia tetap pakai Wing Chun. Enggak pernah ganti jurus. Anak Tuhan kan suka ganti jurus ya. Ya enggak sih? Saul aja ganti jurus. Berhadapan dengan Goliat, dia jauh dari Tuhan, dia ganti jurus. Pakai cara dunia. Dia pakai ketopong, baju zirah, pedang. Dia gagal, enggak berani ngadapin. Daud ngadapin Goliat, dikasih itu semua. Daud kita bilang apa? Daud tidak bisa jalan. 1 Samuel pasal 17. Harusnya Bapak Ibu waktu dikatawarin dengan pola dunia untuk ngatasin masalahmu, harusnya engkau enggak bisa jalan. Karena beda dengan format kita. Enggak mungkin ikan itu bisa keluar dari air. Kecuali ikan terbang itu pun cuma sesaat. Tetap kembali ke habitatnya. Dia dibilang ikan bukan karena dia di dalam air. Justru karena dia ikan, dia harus di dalam air. Anda dibilang Kristen bukan karena Anda ke gereja. No. Tapi karena Anda ke gereja, karena Anda Kristen, makanya Anda ke gereja. Anda dibilang Kristen bukan karena ngasih perpuluhan ya. Perpuluhan itu saya lakukan karena saya orang percaya. Bukti saya kasih sama Tuhan. Ma'asyir, bukti saya takluk dan tunduk sama Tuhan. Untuk apa? Saya mengabdikan hidup saya sama Tuhan. Enggak peduli nanti di YouTube ngomong apa. It doesn't matter. Buat saya ini tanda saya takluk sama Tuhan. Saya kasih perpuluhan. Kan gitu Bapak Ibu. Karena Anda disebut sebagai orang percaya. Daud juga begitu. Karena engkau orang percaya harus punya firman. Firman yang ada dalam hidupnya membuat dia berani menghadapi Goliat dengan pola kerajaan Allah, bukan pola kerajaan dunia. Dia datang cuma dengan baju gembala, ya bawa tongkat dan ali-ali. Goliatnya bilang, anjingkah aku ini kamu dapat aku dengan tongkat dan lembing seperti itu? Tapi Daud bilang apa? Hari ini aku akan memenggal kepala dan menakan burung-burung di udara. Saya mau tanya, orang menggal kepala pakai apa? Zaman dulu? Pakai
silet, bukan, pakai apa? Pedang. Saya mau tanya, Daud bawa pedang enggak? Enggak. Dia dengan bahasa imannya, dia tahu pedangnya lagi dibawa sama Goliat. Ya nanti pedangmu itu akan motong kepalamu sendiri. Itu yang sering Tuhan ajarkan buat kita. Kenapa kita enggak bisa menggunakan firman Tuhan di segala segi kehidupan kita. Kita cuma pakai firman kalau lagi di gereja tok. Oh ya, orang gereja harus mengampuni Pak. Di luar gereja bisa ngampuni. Kita di gereja terbakar rohnya semangat melayani Tuhan. Di luar masih bisa. Kita menjadi pribadi yang berumah tangga dengan istri, dengan suami. Bisa menggunakan firman Tuhan ketika ada masalah. Terang banget kayak saya jadi ketua BPD. Wah, tata gereja bilang begini, ada pejabat yang melanggar harus begini. Menerapkan firman itu loh, angel saudara. Dan pasti pro dan kontra. Tapi tetap kita belajar harus mengampuni. Kalau ada 7 kali orang bersalah kepadamu dan 7 kali dia menyesal dan minta ampun kepadamu, harus mengampuni. Ya ini yang menempatkannya ini betul-betul penuh hikmat Tuhan Bapak Ibu. Dan saya berkata, Tuhan biarkan aku belajar untuk siniemi, mengerti firman Tuhan. Di segala segi, supaya Anda menjadi pribadi yang sepakat dengan Tuhan. Pagi hari ini sebelum Anda pulang, mari kita belajar sama Tuhan. Kita datang, Tuhan aku menjadi pribadi yang mempunyai kerajaan Allah dalam hidupku. Apa hubungannya dengan perjamuan kudus yang nanti akan Anda nikmati? Oh apa ini kayak rutinitas saja makan kue gabus gini kayak gak ada apa-apanya. Anda kehilangan kuasa loh. Yesus kayak ingin bilang sama saudara seperti ini. Ketika kau makan hosti dan minum anggur cawan perjanjian ini, aku sedang bilang sama kamu bahwa untuk menjalani hari-harimu kau enggak sendiri. Kerajaan sorga adalah Basilea tu Urano yang artinya God within us. Allah di dalam kita. Allah ada bersama dengan kita. Allah ingin membuat Anda tidak sendiri menjalani hari-harimu. Dan kesetiaanmu yang kau lakukan, mungkin tidak ada orang tahu kau saat ini sedang mati sebelah. Mungkin tidak ada yang tahu. Tapi hari ini kau datang dengan Tuhan dengan suatu keadaan bahwa aku mau menikmati tubuh dan darah Tuhan. Artinya aku enggak sendiri menghadapi keadaanku. Sehingga worship leader boleh maju. Ada seorang bernama Arthur Ashe. Dia atlet tenis pemenang Piala Dunia, Wimbledon, Australian terbuka, dan American terbuka. Satu kali dia sakit dan dia harus transfusi darah di Afrika. Waktu dia transfusi darah, termasuk dalam tubuhnya virus HIV, saudara. Arthur jadi sakit, tidak bisa bertanding, jangankan bertanding, berlatih aja nggak bisa. Tubuhnya drop sampai tinggal tulang dibungkus kulit. Sampai satu kali teman-temannya datang jenguk dia. Dia bilang apa? Arthur, you are a good man. Where do you happen it? Kamu orang baik, kenapa kamu mengalami ini? Di luar sana banyak orang homeless, gelandangan, preman, narapidana. Kenapa mesti kamu? Kok bukan mereka? Kamu ini orang baik. Jangankan nyakitin orang, ngerepotin orang aja loh, kamu ini gak pernah Arthur. Arthur cuma diem dan dia bilang apa? Bro, kamu tahu gak? Di dunia ini ada 50 juta orang yang pengen main tenis. Dari 50 juta orang itu cuma ada 5 juta yang punya kesempatan untuk berlatih tenis. Dari 5 juta orang itu cuma ada kesempatan 500 ribu orang aja yang mendapatkan guru-guru pelatih tenis dengan baik. Dari 500 ribu orang itu cuma ada 50 ribu orang yang bisa mengikuti pertandingan-pertandingan tenis di kotanya masing-masing. Dari 50 ribu orang itu cuma ada 5 ribu orang bro, yang bisa mengikuti pertandingan tenis ternama. Dari 5 ribu orang itu cuma ada 500 orang yang bisa mengikuti Piala Dunia. Seperti Wimbledon, Australian terbuka, dan American terbuka. Dari 500 orang itu cuma ada 50 orang yang bisa masuk per 16 final, per 4 final. Dan dari 50 orang itu cuma ada 5 orang bro yang bisa masuk semifinal. Dan dari 5 orang itu kamu tahu, cuma 1 orang yang jadi juara. Dan itu aku. Bisa ngebayangin gak? Waktu aku pegang piala itu, semua orang di dunia mengeluh-ngeluhkan Arthur Ashe, juara dunia Wimbledon, Australian terbuka, American terbuka, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Dan kamu tahu kenapa aku tidak pernah bilang kok, kenapa bukan yang dari 150 juta orang itu, kenapa kok saya? Aku nggak pernah bilang gitu bro. Demikian juga dengan keadaanku saat ini. Aku tidak pernah bilang, Tuhan kenapa aku? Kok bukan si A, si B, si C itu? Karena aku tahu ini kedaulatan Tuhan. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Saya nggak pernah bilang, Tuhan kenapa saya sakit mata tidak sembuh-sembuh. 27 tahun menderita Tuhan. Saya ingat bagaimana Tuhan membawa saya pelayanan ke bangsa-bangsa.
Saya pernah naik ke Pacific first class, bukan business class, first class. Satu kabin cuma 6 orang. Di belakang saya orang Yahudi nomor 2, saya kursi nomor 1. Kabin kamar sendiri Bapak Ibu, di pesawat itu. Saya waktu duduk di situ, saya juga nggak pernah bilang, Tuhan kenapa saya Tuhan, kok bukan pendeta ABCD, kenapa kok saya Tuhan? Ngalah-ngalahi direktur sudah. Seorang pendeta desa kayak saya, bisa naik ke Pacific business class, first class, bukan business class, di atasnya lagi saudara. Bahkan ketika saya di first class itu, ada orang dari kursi ekonomi pergi ke tempat saya saudara. Dia tahu saya pendeta. Dia datang ke sana, Pak Samuel, Pak seharusnya kalau secara level ya, secara ekonomi, aku kan lebih kaya daripada kamu, kan aku di first class. Dia datang, dia kasih saya amplop Bapak Ibu. Dan isinya $1.000 pas saya berangkat ke Amerika, tidak bawa duit. $1.000 Pak Bu. Waktu saya buka, dolar, $1.000 total ya Bapak Ibu. Saya coba bilang sederhana, Tuhan. Kalau kedaulatanmu ada atasku, semua yang gak masuk akal, semua yang mati-mati bisa hidup di tangan orang yang punya kerajaan Allah dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Ayo berdiri sama-sama di hadapan Tuhan bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan, khususkan hatimu dengan Tuhan, supaya hidupmu benar-benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mati yang kau bawa saat ini di rumah Tuhan ini? Saya berdoa supaya Yesus secara khusus datang kepadamu dan kau enggak beralih kepada yang lain. Hanya Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus. Mari ambil hosti yang ada di tangan kanan saudara saat ini. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Biarkan Tuhan pagi hari ini bicara dengan engkau. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selalu. Mari sekali lagi katakan, sekali Yesus. Engkau gak akan tinggalkan dia. Engkau gak akan tinggalkan dia. Haleluya. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Bukan rutinitas Bapak Ibu menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Coba ingat baik-baik, setiap kali kita makan hosti dan anggur ini, kita itu mengingat Tuhan. Ingat akan segala apa yang menjadi pekerjaannya yang dia kerjakan. Yesus itu memuliakan Bapaknya bukan dengan nyanyi dan tepuk tangan. Tapi dia memuliakan Bapaknya dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Yohanes 17 ayat 4. Dan inilah salah satu bentuk pekerjaan Yesus yang dia berikan buat kita. Ketika engkau makan hosti dan minum anggur simbol tubuh dan darah Tuhan, ini dia sedang bicara sama kita bahwa aku tinggal di dalam kamu nak. Apa yang mati yang kau bawa pagi hari ini, ulurkan sama saya. Aku enggak di luar, aku di dalam kamu. Mari angkat hosti di pinggir kepala saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Kekasih Tuhan, jawablah dengan iman. Bukankah hosti yang kita pecah-pecahkan pagi menjelang siang hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya. Terimalah pemulihan dari Tuhan dalam nama Yesus. Buka penutup cawan dan mari dengan penuh iman dan harap kita mengangkat lebih tinggi daripada kepala kita. Darah itu bicara tentang meterai Bapak Ibu, covenant, perjanjian. Semua yang sifatnya perjanjian selalu pakai meterai. Demikian engkau dengan Tuhan diikat dengan perjanjian, meterainya adalah darah Kristus. Saya ingat pernikahan, meterainya adalah darah kesucian dari seorang wanita yang menjadi istri.
Dan itu bagian meterai pernikahan mereka. Dan kalau hari ini Bapak Ibu termeterai dengan darah Kristus, ini adalah jaminan kita diperdamaikan dengan Allah. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan, saya mengucap syukur atasnya, ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur pagi hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Letakkan cawan itu dan mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia. Mengucap syukur bahwa hari ini Dia nggak jauh. Yesus hanya sejauh doa. Kenapa? Karena Dia di dalam saudara. Dia nggak mau jadi tamu. Dia nggak mau jadi pajangan. Dia mau menjadi raja yang memerintah di hati saudara. Supaya membawa Anda serupa dengan Kristus untuk melayani pekerjaannya. Untuk menjadikan hidupmu yang berbuah. Karena kau punya firman Tuhan dalam hidupmu. Sibiriandara karalaba sheberiandonomo. Rebeka ciakata karian torolobo shanda kanaralabasa. Ikianaralaba shandaralabo. Rododolobo shandaraba kiaralaba yariandaralaba. Kiriandaralaba shandarolobo sheberianda karalalaba diandaralaba yaralabalaba. Thank you Jesus, you live in us. Thank you Jesus, you live within us. Tuhan Yesus, lihatlah anak-anakmu yang pagi hari ini datang. Mungkin bagaikan orang yang mati sebelah tangannya. Mati usahanya, mati rumah tangganya, mati kesehatannya. Tidak ada upaya lagi artinya Tuhan. Tapi kami membawa semua yang mati pagi hari ini menempuh ya waktu yang ada, perjuangan yang ada. Mungkin kami tidak punya uang buat naik ojol ataupun mobil ya Tuhan. Kami jalan kaki, kami membawa semua yang mati. Kami berdoa supaya Engkau datang khusus buat mereka pagi hari ini Tuhan. Sama kayak Engkau datang khusus buat orang yang mati sebelah tangannya. Hari ini izinkan kami mengulurkannya Tuhan. Ketika Engkau minta ulurkanlah, biar firman-Mu itu terbakar di hati kami. Membuat kami tahu bahwa kami tidak sendiri, karena Engkau ada di dalam kami Tuhan. Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Aku berdoa biar firman-Mu termeterai di hati kami. Mulai hari ini kami gak mau jadi anak Tuhan yang cuma sekedar dengar firman Tuhan. Tapi kami harus mengerti yang memampukan kami mengaplikasikan firman Tuhan itu di segala segi kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Andrew Pohana 5 tempat ini bersama dengan semua pengerja dan jemaat Tuhan. Biar mereka terikat menjadi satu keluarga yang luar biasa. DNA garis berkat yang Kau berikan bagi Gembala di sini, turunkanlah ya Tuhan buat para pengerja dan semua jemaat yang ada. Mereka solid bertumbuh, memenangkan jiwa sampai LDCC ini menjadi tempat wadah di mana Allah terus menyatakan berkat kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang serupa dengan Yesus didapati di gereja ini. Terima kasih Bapak, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah kami terima.
Dan terima kasih juga Tuhan, Kau telah memberkati setiap pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Setiap bisnis, usaha kami, tugas kami, Engkau memberkati kami semua, kami mengucap syukur ya Bapa. Dan pada saat siang hari ini, kami membawa persembahan kami Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ya Bapa. Karena kami mengasihi Engkau, kami mengasihi pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Kami akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini, memberikan berkat-Mu turun ke atas kami Bapa. Berkat yang Kau berikan pada kami karena kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik itu pujian penyembahan, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, persembahan misi. Bahkan segenap hati yang kami bawa kepadamu pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau perhitungkan sebagai sebuah alasan untuk Kau memberkati setiap usaha dan pekerjaan, kehidupan finansial, keluarga gembala, pengerja dan semua jemaat yang ada. Sehingga di LDCC ini mereka boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada percepatan, ada peningkatan, ada pertolongan Tuhan dalam dunia usaha mereka. Sehingga dalam dunia marketplace pun Kau bisa bentuk mereka menjadi serupa seperti Kristus. Bahkan lagi dalam dunia keimamatan mereka, Bapak, mereka melayani dengan sukacita. Sertai perjalanan kami pulang Bapak. Dengan sukacita kami mau berberkat daripada Tuhan. Itu sebabnya kami mengangkat hati dan tangan kami kepadamu. Mau terima berkat daripada sorga. Maka sekarang kekasih Tuhan, terimalah segala berkat anugerah kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa kita di sorga. Dalam cinta kasih dan perkenanan dari anak laki-lakinya yang tunggal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuat kuasa persekutuan yang manis dan karib dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha. Bawalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini. Di dalam Yesus Kristus menyertai usahamu, pekerjaan, finansial, rumah tangga, hidup nikah, pelayanan, kesehatan dan studi putra putrimu. Kau diberkati mulai hari ini sampai Maranatha dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan yang sudah diperintahkannya untuk mengikuti kita seumur hidup kita. Terimalah berkat ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan berkat Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa nanti sore. Terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda. Ikuti kembali ibadah minggu depan di LDCC pada pukul 8, 10, dan 17 WITA. Dan live streaming pada pukul 10 WITA. Minggu depan kita akan dilayani oleh Kami ingatkan kembali, baptisan selam akan dilakukan pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10 WITA. Tetaplah terhubung dengan Rock Samarinda dengan memfollow Instagram dan YouTube channel Rock Samarinda. Happy Sunday, Rock Biologis! Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.